Pasca Perang Uhud, dendam kaum Yahudi Bani Nadher yang telah diusir dari Madinah membara tanpa padam. 20 tokoh mereka berangkat menuju Makkah untuk memprovokasi kaum Quraisy agar kembali menyerang Rasulullah dan kaum muslimin. Ajakan itu disambut dengan antusias. Tidak hanya Quraisy, mereka juga menggerakkan suku-suku besar seperti Ghatafan, Bani Sulaim, dan Bani Asad. Dalam waktu singkat, terbentuklah pasukan koalisi terbesar dalam sejarah Arab kala itu. Sekitar 10.000 prajurit siap mengepung Madinah dari segala arah. Madinah dikelilingi oleh pegunungan dan kebun kurma, kecuali di sisi utara yang terbuka dan rawan serangan. Dalam musyawarah para sahabat, Salman Al-Farisi mengusulkan taktik yang belum pernah dikenal di tanah Arab. Menggali parit lebar dan dalam untuk menghentikan laju kavaleri musuh. Usulan ini pun diterima. Kaum muslimin pun mulai bekerja, setiap 10 orang menggali sepanjang 40 hasta. Rasulullah tidak tinggal diam. Beliau ikut mengangkat tanah, memecahkan batu, dan memberi semangat kepada semua yang bekerja. Meski teriknya matahari membakar siang dan dinginnya angin gurun menusuk di malam hari. Para sahabat menggali dalam keadaan lapar. Makanan yang tersedia hanya segenggam gandum, dimasak dengan minyak tengik, berbau tidak sedap, dan terasa pahit. Beberapa sahabat mengeluh, lapar sambil menunjukkan perut mereka yang diikat batu. Rasulullah menanggapi dengan membuka bajunya dan memperlihatkan bahwa beliau mengikat 2 batu di perutnya. Tanda bahwa rasa laparnya lebih hebat dari mereka. Melihat keadaan Nabi, Jabir bin Abdillah segera menyembelih seekor kambing dan menyiapkan sekitar 2,5 kg gandum. Ia mengundang Nabi secara rahasia, tetapi Rasulullah justru mengajak seluruh penggali parit sekitar 1.000 orang. Ajaibnya, semua makan hingga kenyang, sementara makanan tetap tersisa seperti belum disentuh. Kisah serupa terjadi ketika saudara perempuan An-Numan bin Bashir membawa sekeranjang kurma untuk keluarganya. Rasulullah memintanya, lalu menaruh kurma itu di bajunya dan membagikannya kepada seluruh penggali parit. Semua mendapat bagian yang cukup. Keajaiban lain terjadi saat para sahabat menemukan batu besar yang keras, seperti mengakar di tanah. Mereka mencoba memecahkannya. Namun, tak berhasil. Rasulullah datang, mengambil cangkul, lalu memukul batu itu sambil bertakbir. Allahu Akbar. 3 kali pukulan beliau membuat batu yang keras itu hancur menjadi pasir. Saat pasukan Quraisy dan sekutu tiba di Madinah, mereka terperanjat. Di hadapan mereka membentang parit lebar dan dalam. Strategi yang asing bagi bangsa Arab, mereka hanya bisa mengitari, mencari celah, dan menembakkan panah dari jauh. Frustrasi, karena tak mampu menerobos pertahanan. Beberapa duel terjadi di atas jembatan buatan musuh. Salah satu yang paling legendaris adalah pertarungan antara Amr bin Abdul Wud, pendekar tangguh Quraisy yang dijuluki Singa Parit, melawan Ali bin Abi Thalib. Dalam pertarungan singkat namun sengit, Ali berhasil merobohkannya, sehingga mengangkat moral kaum muslimin. Ketegangan memuncak ketika kabar menggetarkan datang. Bani Quraisyah, yang sebelumnya terikat perjanjian damai, mengkhianati janji dan membuka pintu bagi musuh. Ancaman kini datang dari depan dan belakang sekaligus. Wanita dan anak-anak berada di ambang bahaya. Dalam situasi genting itu, keberanian Syafiah binti Abdul Muthalib bersinar. Dengan tegas ia menumpas seorang mata-mata musuh yang mencoba mengintai benteng, menggagalkan rencana serangan dari dalam. Di tengah kepungan, muncul Nu'am bin Mas'ud yang diam-diam memeluk Islam. Rasulullah mengutusnya untuk menjalankan misi berisiko tinggi, memecah belah pasukan koalisi. Dengan taktik licik namun cermat, Nu'am menyebarkan kabar yang membuat Quraisy dan Bani Quraisyah saling curiga. Rasa percaya yang menjadi fondasi koalisi pun runtuh, dan barisan musuh mulai retak dari dalam. Malam itu, angin kencang bertiup kencang menghantam perkemahan musuh. Tenda-tenda roboh, api padam, dan rasa takut menyelimuti hati mereka. Utusan muslimin, Huzaifah bin Al-Yaman, kembali membawa kabar bahwa musuh bersiap mundur. Keesokan harinya, pasukan Azab bubar total tanpa terjadinya pertempuran besar. Perang Khandak, yang berlangsung hampir sebulan di tahun ke-5 Hijriah, menjadi titik balik sejarah. Sejak saat itu, musuh tak pernah lagi mampu mengumpulkan kekuatan sebesar itu untuk menyerang Madinah. Kini, giliran kaum muslimin yang memimpin langkah dan mengatur arah sejarah.